Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kita akan coba membahas tentang buku besar perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual. Nah, di sini sebenarnya yang ingin mau saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya pemostingan buku besar dengan menggunakan metode perfektual dengan periodik itu tidaklah berbeda, sama saja. Yang membedakan itu hanya ada beberapa nama-nama akun yang tidak kita temukan di metode periodik, tapi di metode perpetual kita akan lakukan pemostingannya atau akan kita munculkan akunnya. Nah, seperti apa dia? Mari kita lihat. Di sini saya sudah menyediakan data ya, data saldo awal beberapa akun, kemudian di sini juga ada data jurnal umum PDBMA yang sudah kita kerjakan sebelumnya, dan hari ini kita akan coba melakukan pemostingan kedua data ini nanti ya. Kedua data ini ke dalam buku besar seperti ini. Ya, ini saya sudah selesaikan, tapi nanti akan saya jelaskan kembali seperti apa cara melakukannya. Nah, di sini saya juga tidak akan menjelaskan secara satu persatu secara detail ya seperti metode periodik sebelumnya atau seperti buku besar di perusahaan jasa, karena saya rasa juga sudah pada tahu ya bagaimana cara melakukannya, tapi di sini saya akan berikan gambaran secara umum saja. Nah, untuk melakukan pemostingan buku besar dengan menggunakan metode perfektual seperti saya katakan tadi tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang metode periodik atau perusahaan jasa. Kita akan memindahkan akun-akun yang ada di data kita, baik itu data saldo awal maupun jurnal umum kita, yang sejenis ke dalam satu tempat buku besar yang sama. Jadi kita kelompokkan. Misalnya di sini ada akun kas ya, di awal ini ada akun kas. Maka nanti saya akan pindahkan khusus membuka buku besar kas. Nah, ini dia. Dan di dalam buku besar kas ini semuanya akan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang memang terkait dengan akun kas, baik itu melakukan pengeluaran kas ataupun penerimaan kas. Nah, ini semua saya dapatkan dari data yang sudah saya miliki. Yang pertama itu kan saldo kas ini 50 juta, maka nanti saya akan pindahkan ke sini 1 Desember, jangan lupa tanggal, kemudian saldo awal 50 juta, saya posisikan dia di posisi debit. Oke, ini dia ya. Nah, kemudian kalau data dari saldo awal sudah kita pindahkan, kemudian kita akan memindahkan data kas, akun kas yang ada di jurnal umum. Nah, di sini saya punya 1, ya, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 akun kas yang ada di jurnal umum yang saya miliki dengan posisi nominal yang berbeda-beda. Ada yang di debit, ada yang di kredit. Jadi ke 10 transaksi yang berkaitan dengan kas ini nanti saya akan pindahkan ke semuanya ke dalam buku besar kas ya, seperti ini dia. Nah, saya sudah pindahkan di sini ya. Nanti pindahkan satu-satu sesuaikan dengan posisi masing-masing nominalnya, apakah di debit atau di kredit. Kalau di kredit berarti dia mengeluarkan uang kas, kalau di debit berarti dia menerima uang kas. Ada uang kas yang masuk gitu ya. Nah, ketika nanti dia posisinya di kredit, maka kita akan kurangkan dengan saldo sebelumnya. Tapi kalau dia berada di posisi debit, maka kita akan tambahkan dengan saldo sebelumnya. Seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan lakukan terus seperti itu sampai pada akhirnya pada tanggal 27 Desember kita temukanlah saldo dari kas itu sebesar 60.870.000. Jadi nanti pindahkan satu-satu. Satu-satu dia per transaksi ya. Nanti kita pindahkan sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Itu dia. Jadi sama dengan metode periodik, tidak ada berbeda, caranya sama saja. Kemudian yang kedua adalah piutang dagang. Karena di saldo itu ada piutang dagang, maka terlebih dahulu saya akan mindahkan saldonya. Ini dia sebesar 7 juta, posisi normalnya kan di debit, maka saya akan pindahkan dia ke saldo debit. Nah, kemudian ketika di data saldo sudah kita pindahkan akun piutang, baru kita lihat di data jurnal umum kita. Kalau ada akun piutang di sini, ya seperti ini ada 1, posisinya di debit, kemudian ada 2, posisinya di debit juga, dan kemudian ada 3 piutang dagang
ini posisinya di kredit. Nah, ini nanti ya, piutang-piutang dagang ini akan kita pindahkan dia ke dalam buku besar khusus piutang. Nah, dia seperti ini nanti. Ya, ini dia. Ya, tadi ada 3 transaksi berkaitan piutang dagang, yang berkaitan dengan piutang dagang, maka saya sudah pindahkan di sini. Ini 1, ini 2, ini 3. Dan ini sesuaikan dengan posisi masing-masing. Kalau dia nanti posisinya berada di debit, maka kita tambahkan dengan saldo sebelumnya. Nah, gini ya, seperti ini dia ditambahkan dengan saldo sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia berada di kredit, maka kita akan kurangkan dengan saldo sebelumnya juga. Maka akhirnya nanti kita mendapatkan saldo piutang itu Rp17.500.000. Oke. Selanjutnya, kita akan pindahkan saldo dari persediaan barang dagang. Dan di sini kita lihat nominalnya adalah 17 juta. Maka saya akan pindahkan, ini dia persediaan barang dagang, kemudian tanggal 1 Desember saldonya 17 juta. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini saya lihat lagi akun persediaan barang dagang yang ada di jurnal umum. Jadi di sini ada 1, kemudian persediaan barang dagangan 2, posisi di kredit, kemudian 3 posisinya di kredit, 4 posisinya di debit, 5 posisinya di kredit, kemudian ini ada 6 posisinya di kredit juga, ya, 7 posisinya di debit. Nah, hanya ada 7 akun persediaan barang dagang yang berkaitan dengan transaksi yang ada di jurnal umum ini. Nah, nanti ke-7-7-nya saya pindahkan dia ke dalam buku besar ini. Ya, ini dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, sesuaikan dengan tanggalnya masing-masing, kemudian berikan keterangannya masing-masing juga, ya. Kemudian nanti posisikan pada posisinya masing-masing juga. Kalau di debit berarti kita letakkan debit. Kalau dia di kredit, maka letakkan di kredit. Nah, kemudian kalau dia berada di posisinya di debit di sini, maka kita akan tambahkan dengan saldo sebelumnya. Tapi kalau dia berada di kredit, maka kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, ya. Jadi ini cara mengerjakan untuk buku besar persediaan barang dagang, ya. Karena saldo normal persediaan barang dagang itu di debit, maka nanti ketika ketemu dengan debit di sini, dia akan ditambahkan. Tapi ketika dia ketemu di nominal di kredit, maka kita akan kurangkan. Dan sampai akhirnya nanti di tanggal 20 Desember kita perolehlah saldo dari persediaan barang dagang itu sebesar Rp10.200.000. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada akun peralatan, ya. Di sini ada akun peralatan, nominalnya adalah sebesar 16 juta. Oke, nominalnya 16 juta. Saya akan pindahkan terlebih dahulu ke akun buku besarnya di sini. Sebentar ya, di peralatan, ini dia. Peralatan kantor. Nah, ini dia peralatan kantor, saldo awalnya 16 juta, ya. Kemudian saya buat di sini 16 juta. Nah, kemudian kita lihat di jurnal umum ada tidak peralatan kantor. Ternyata ketika saya cek di sini, peralatan kantornya ada di tanggal 22, hanya satu ya di jurnal umum, hanya tanggal 22, maka ini akan saya pindahkan 10 juta ini ke dalam akun buku besar peralatan kantor. 10 juta. Dan karena posisi normal peralatan kantor itu di debit, maka saya akan tambahkan dengan saldo sebelumnya. Nah, maka nanti dapat hasillah seperti ini, 26 juta. Selanjutnya kita lihat sewa dibayar di muka, ya. Kalau tidak ada sewa dibayar di muka di data saldo awal, maka kita akan lihat di jurnal umum. Nah, ketika saya lihat di jurnal umum, ya ini ada satu sewa dibayar di muka tanggal 5 Desember. Saya lihat lagi di belakang, ternyata tidak ada. Berarti ini hanya satu sewa dibayar di muka, posisinya di debit Rp1.200.000. Maka saya akan pindahkan ke akun sewa dibayar di muka tanggal 5 Desember pembayaran sewa, kemudian posisinya di debit Rp1.200.000. Oke. Selanjutnya akun perlengkapan. Kita lihat dulu di atas ada tidak akun perlengkapan. Kalau tidak ada, baru kita lihat di jurnal umum. Nah, di sini ada perlengkapan 1, ya, perlengkapan 1, kemudian kita cek lagi ke bawah sampai transaksi yang terakhir, ada apa tidak lagi akun perlengkapan. Nah, kalau tidak ada, berarti ini cuma
1. Ya, tanggal 2 Desember pembelian perlengkapan 750.000, posisinya di debit 750.000. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan pindahkan lagi ya. Nah, ini kita akan pindahkan akumulasi penyusutan peralatan. Kita cek dulu di atas ada tidak akumulasi penyusutan peralatan, ternyata ada di saldo awalnya 1 juta. Maka nanti saya akan pindahkan dulu 1 juta, ini dia akumulasi penyusutan peralatan, kemudian saldo awalnya 1 juta. Ya kan? Ini 1 juta di kredit saya buat karena posisi normal akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit, maka saya letakkan ini kredit. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita cek dulu lagi di jurnal umum. Kalau ada akun akumulasi penyusutan peralatan di jurnal umum, maka kita lakukan pemindahan ke buku besar. Tapi kalau tidak ada, maka berarti cukup 1 saja. Dan ternyata di sini memang tidak ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan lagi adalah memindahkan akun-akun utang dagang. Nah, kita lihat dulu di utang dagang ini di saldo awal ada tidak utang dagang. Ya, ini dia utang dagang utang usaha ya. Dia nominalnya 9 juta. Maka kita akan pindahkan dulu saldo awal ini di buku besar. Posisinya di kredit, jumlahnya 9 juta. Maka nanti kita akan pindahkan juga dia ke saldo kredit. Kalau sudah, kemudian kita akan melakukan pemindahan yang ada di jurnal umum. Jadi seluruh utang dagang yang ada di jurnal umum kita pindahkan juga ke dalam buku besar. Contohnya ini, ada 1 utang dagang ya di kredit, kemudian ada 2, ini utang dagang di debit. Kemudian kita cek lagi utang dagangnya ada 3 ini ya. Di tanggal 20 Desember di kredit, kemudian habis. Oke, kita akan coba cek ada 3 utang dagangnya. Di jurnal umum berarti ini dia 1, 2, 3. Jadi saya akan pindahkan sesuai dengan tanggalnya masing-masing dan jangan lupa bikin keterangannya. Setelah itu pindahkan nominalnya sesuai dengan posisinya masing-masing juga. Nah, karena di sini posisinya 20 juta ini di debit, di kredit, maka nanti akan saya jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Karena saldo normal utang itu di kredit, maka ketika ketemu kredit itu akan saya jumlahkan. Tapi ketika ada utang dagang di posisinya di debit, maka ini akan saya kurangkan dengan saldo sebelumnya. Ya, ini dia sampai akhirnya nanti kita selesai memindahkan transaksi semuanya, kemudian dapatlah jumlahnya Rp38.600.000. Selanjutnya modal Aisyah. Ya, di modal Aisyah ini saya akan cek dulu di saldo awal, ternyata ada di sini modal Aisyahnya 105 juta. Nah, dari saldo awal ini 105 juta saya lihat lagi dulu di jurnal umum ada apa tidak ya modal Aisyahnya. Nah, saya cek dulu satu persatu. Dan ternyata di sini tidak ada akun modal Aisyah. Berarti hanya ada di saldo awal. Berarti saya akan pindahkan ini saldo awalnya. Sebesar 105 juta. Posisi normalnya adalah di kredit. Maka saya akan letakkan dia di kredit. Selanjutnya Prive. Prive kita lihat di saldo awal tidak ada. Kemudian kita lihat di jurnal ya. Di jurnal ini ada apa tidak Prive kita. Ya, kita lihat dulu. Ya, ternyata di sini ada 1 Prive Aisyah ya, akunnya 5 juta di posisinya di debit, maka saya akan langsung pindahkan. Karena hanya 1, berarti saya letakkan seperti ini, tanggal 18 Desember, kemudian pengambilan Prive. Posisinya di debit. Nah, nanti kemudian saya akan pindahkan ke saldonya debit juga. Selanjutnya, kita lihat lagi penjualan. Nah, penjualan di sini kita cek dulu di saldo, kalau tidak ada berarti kita lihat di jurnal umum dan saya coba cek ternyata ada 1, kemudian posisinya di kredit ya, kemudian penjualan ada 2, posisinya di kredit juga, kemudian di sini ada 3, posisinya di kredit juga, ini dia, kemudian kita cek lagi tidak ada ya, cuma ada 3, berarti saya akan pindahkan ini 3-3-nya, ini dia, tanggal 7, tanggal 16, tanggal 20. Buat keterangannya di sini penjual barang dagang. Udah. Kemudian saya bikin nominalnya posisinya di kredit semua. Karena memang tadi di sana letaknya di kredit, maka saya pindahkan di kredit semua. Kemudian saya pindahkan juga saldonya di sini. Jadi ketika ketemu kredit berarti saya akan jumlahkan. Ini dia. Sampai akhirnya nanti ketemulah dapatlah jumlah penjualan kita adalah sebesar 37 juta. Nah, selanjutnya ya
Akun pendapatan komisi. Saya akan mencari akun pendapatan komisi. Nah, di saldo awal tidak ada pendapatan komisi. Kemudian di jurnal umum saya lihat dulu apakah ada akun pendapatan komisi. Oh, ternyata ada ini satu, ya. Kita cek lagi ke belakang. Tidak ada. Berarti saya hanya mindahkan satu akun pendapatan komisi, posisinya di kredit 700.000. Nah, kemudian saya akan pindahkan. Ya, saya akan pindahkan dia ke kolomnya. Ini dia, tanggal 12 Desember penerimaan komisi Rp700.000. Selanjutnya, yang berikutnya akun potongan penjualan. Saya lihat dulu akun potongan penjualan kalau tidak ada di saldo awal, kemudian saya akan lihat di jurnal saya. Dan di sini potongan penjualan, kita cek lagi, di belakangnya ada tidak potongan penjualan? Ada satu, ya, tanggal 23 Desember, nominalnya 630.000. Maka saya akan pindahkan ke buku besar ini, ya, 23 Desember, nominalnya di debit 630.000. Sudah. Kemudian kita lakukan lagi pemosingan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada di saldo awal, 25 juta harga pokok penjualan. Kemudian saya akan buat di sini harga pokok penjualan dan saldonya di debit 25 juta, saya pindahkan di saldo juga 25 juta. Selanjutnya, saya akan pindahkan akun-akun harga pokok penjualan yang ada di jurnal umum. Saya cek lagi, ada satu di debit, ada dua, ya, di debit juga, ya, tanggalnya jangan lupa. Kemudian ada 3 di debit juga. Nah, jadi di sini nantinya akan ada 3 transaksi yang berkaitan dengan harga pokok penjualan yang ada di jurnal umum. Saya pindahkan sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Saya pindahkan sesuai dengan posisi nominalnya masing-masing, yaitu di debit. Kemudian nanti saya akan pindahkan dengan saldonya. Jadi nanti ini karena saldo normalnya di debit, berarti otomatis saya akan akan saya tambahkan posisi debit dengan saldo sebelumnya. Jadi dapatlah hasilnya sampai tanggal 20 itu 57 juta rupiah. Oke. Selanjutnya adalah memindahkan akun beban gaji. Karena di sini saldo awal sudah tidak ada lagi akun yang mau kita pindahkan, berarti kita langsung mencek ke jurnal umum. Maka kita akan cari akun beban gaji. Ya, di sini saya cari dulu akun beban gaji. Ternyata tidak ada. Kemudian saya cek lagi di sini akunnya, apakah ada beban gaji? Iya, ternyata ada di sini tanggal 27 Desember. Nominalnya 3 juta di debit. Berarti saya akan buat di sini, ya, 27 Desember pembayaran gaji karyawan di debit 3 juta, saldonya juga di debit 3 juta. Dan yang terakhir itu adalah beban listrik. Nah, saya lihat lagi dulu di jurnal umum apakah ada beban listrik, ya. Kita cek dulu di sini akunnya. Kalau tidak ada, kita lihat lagi di belakang halaman berikutnya. Oke, sudah. Ini dia beban listrik 150.000 di debit. Maka saya akan pindahkan di sini, ya. Beban listrik 25 Desember pembayaran listrik 150.000, posisinya di debit saldo 150.000. Oke. Nah, kalau semua, ya, yang akun dan nominal yang ada di saldo awal ini kita pindahkan, dan semua akun serta nominal yang ada di jurnal umum ini juga sudah kita pindahkan, maka artinya pemosingan buku besar kita sudah selesai untuk dilakukan, ya. Ya, kemudian yang ini, ya, ini dia. Berarti, ya, di sini sudah selesai kita buat buku besar untuk masing-masing akun yang ada di data yang kita miliki tadi. Nah, ada akun kas, piutang dagang, kemudian ada persediaan barang dagang, kemudian sewa diberi muka, ada pelengkapan, ada peralatan kantor, kemudian ada akumulasi penyusunan peralatan, ada utang dagang, ada model Aisyah, ada proyek Aisyah, ada penjualan, kemudian ada pendapatan komisi, potongan penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji karyawan, beban listrik. Nah, ini dia, ya. Jadi semua akun-akun ini sudah kita lakukan pemosingannya ke dalam buku besar, dan ini nantinya akan kita gunakan untuk menyusun pencatatan berikutnya, laporan berikutnya, ya. Baik, sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa untuk penjelasan bagaimana cara melakukan pemosingan akun-akun untuk buku besar dengan menggunakan metode perfektual sudah pada paham.
ya. Jadi intinya tidak ada perbedaan apapun itu antara metode periodik dengan metode perpetual untuk pemostingan buku besarnya. Yang membedakan hanya ada beberapa akun-akun yang kita tidak temukan di metode periodik atau di perusahaan jasa. Contohnya adalah seperti harga pokok penjualan. Ini kita tidak akan temukan akun ini di buku besar perusahaan jasa dan juga di buku besar perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa semua sudah pada paham. Seperti inilah cara kita melakukan pemostingan buku besar. Maka sampai ketemu lagi ya untuk penjelasan-penjelasan berikutnya tentang tahap berikutnya lagi setelah ini. Baik, sahabat BMA dimanapun berada, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.